Karena di depan pintu kamar mandi tersebut, tepatnya di depan pintu lantai kamar mandi tersebut, Arif melihat ada bercak darah. Hai guys, balik lagi di ADR Viewer. Tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah, dan di video kali ini saya kembali akan membuat cerita horor lagi. By the way, ini adalah cerita horor ketiga di channel ini. Tetapi sebelum kita lanjut bercerita, subscribe dulu channel ini. Oke, yang baru mengunjungi channel ini, mohon subscribe dulu channel ini. Ya, oke. Jadi sebenarnya cerita ini sudah cukup lama kejadian. Dari cerita ini sekitar tahun 2012. Nama pengirim cerita ini adalah Arif. Jadi ini cerita liburan dari si Arif ini. Ini pengalaman pribadinya. Oke. Jadi ini bukan pengalaman pribadi saya, tetapi ada yang mengirimkan cerita ini ke saya, dan saya rasa ini cukup menarik, jadi saya bahas di video kali ini. Jadi pada saat itu ada liburan tahun baru, pergantian tahun dari 2012 ke 2013. Jadi Syarif ini diajak oleh keluarganya untuk berlibur ke luar kota, dan bertepatan di luar kota yang mereka ingin tuju ada om dari Syarif ini tinggal. Jadi ya, untuk merayakan pergantian tahun, Arif dan keluarganya ini ingin berlibur ke luar kota. Singkat cerita, akhirnya Arif pun mau ikut dengan keluarganya untuk berlibur di luar kota. Ya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, karena perjalanan ke luar kota tersebut memakan waktu sekitar 10 jam. Akhirnya Arif dan keluarganya pun tiba di kota yang mereka tuju untuk liburan. Karena Arif ini pergi keluar kota bersama dengan keluarganya, ya bisa dibilang sangat banyak, karena semua anggota keluarganya ikut, mulai dari orang tuanya, pamannya, sepupu-sepupunya, tantenya, dan lain-lain. Dan mereka langsung menuju ke rumah omnya si Arif ini yang tinggal di kota tersebut. Tetapi karena si Arif dan keluarganya ini ya bisa dibilang cukup banyak, dan rumah dari omnya si Arif ini juga tidak terlalu besar, jadi tidak bisa menampung seluruh anggota keluarga Arif ini. Jadi hanya beberapa dari anggota keluarganya Arif ini yang menginap di rumah omnya. Karena tidak kebagian tempat, akhirnya anggota keluarga Arif yang lain ini memutuskan untuk menginap di penginapan, termasuk si Arif. Jadi omnya ini berinisiatif untuk mencarikan mereka penginapan. Setelah berputar-putar, dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah penginapan. Penginapan tersebut bernama Penginapan Melati. Akhirnya mereka pun melakukan check-in di penginapan tersebut. Ya, mereka setuju untuk menginap di penginapan tersebut. Akhirnya setelah check-in, Arif dan keluarganya ini mengambil 2 kamar, karena anggota keluarga yang tidak kebagian tempat di rumah omnya ini cukup lumayan banyak. Sekitar 6 orang yang tidak kebagian tempat di rumah omnya, jadi mereka menginap. Mereka pun mengambil 2 kamar, yaitu kamar nomor 17 dan kamar nomor 18. Tetapi di sini saya tidak menceritakan atau tidak memberitahu nama kotanya. Rahasia, Arif pun tidak memberitahu saya. Ya, itu sekedar informasi saja. Akhirnya Arif ini bersama 3 sepupunya menginap di kamar nomor 18.
sedangkan anggota keluarganya yang lain menginap di kamar sebelahnya, yaitu nomor 17. Singkat cerita, karena sudah lelah setelah menempuh perjalanan selama hampir 10 jam, Arif pun langsung masuk ke kamar. Dan ya, dia masih rebahan di kasur. Karena sudah cukup mengantuk, Arif pun memutuskan untuk bersih-bersih dulu, seperti cuci muka, cuci kaki, ya habis itu tidur, dan mungkin buang air kecil. Pada saat sampai di muka pintu kamar mandi, Arif pun terkejut karena di depan pintu kamar mandi tersebut, tepatnya di depan pintu lantai kamar mandi tersebut, Arif melihat ada bercak darah. Arif ini cukup kaget, tetapi dia belum berpikiran yang aneh-aneh. Dia pikir itu hanya darah hewan yang mungkin berkelahi di kamar itu, atau darah apa. Dia juga belum berpikiran yang aneh-aneh. Akhirnya Arif ini menyiram darah itu karena darah itu sudah bisa dibilang cukup kering, atau darah kering lah, jadi agak susah untuk hilang. Setelah Arif berusaha untuk menyiram darah tersebut, masih ada tertinggal sisa-sisa bercak darah yang tidak bisa lagi keluar. Arif pun ya sudah memutuskan langsung cuci muka, bersih-bersih, dan kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian, dua sepupu Arif ini yang bernama Rian dan Adit ikut masuk ke kamar karena mereka juga sudah cukup lelah. Dan mereka pun masuk ke kamar mandi, tapi mereka berdua tidak melihat bercak darah tersebut. Mungkin mereka tidak memperhatikan di depan lantai kamar mandi tersebut karena Arif juga sudah menyiram darah yang dilihat tadi. Ya mungkin mereka tidak terlalu memperhatikan. Setelah mereka cuci muka, bersih-bersih, mereka pun menyusul Arif yang sudah tidur. Tetapi sampai di tengah malam sekitar pukul 2, Arif dan Adit ini terkejut karena mendengar suara Rian yang teriak-teriak histeris dan badannya ini seperti merontak-merontak. Adit dan Arif pun menanyakan, ini ada apa? Tapi Rian tetap merontak-merontak seperti orang yang kesurupan. Akhirnya Adit dan Arif ini terus berusaha untuk menenangkan si Rian ini yang sudah sangat-sangat menjadi-jadi. Dan menurut Arif dan Adit ini, badan dari si Rian ini cukup kuat. Tetapi mereka terus berusaha untuk menenangkan si Rian ini. Akhirnya, setelah mereka membacakan beberapa ayat-ayat yang mereka tahu, si Rian ini mulai sedikit demi sedikit sadar dan mulai tenang. Setelah mereka memastikan si Rian ini benar-benar tenang, mereka pun menanyakan ke Rian apa yang baru saja terjadi. Tetapi Rian pun sangat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi ke diri dia. Dia hanya merasakan kelelahan. Akhirnya karena Arif dan Adit ini pikir bahwa Rian kemasukan atau kesurupan, ya mereka membiarkan saja. Dan akhirnya mereka melanjutkan tidurnya mereka kembali. Singkat cerita, sampai ke keesokan harinya. Pada saat sarapan pagi, Arif dan Adit ini menceritakan kejadian mereka ke keluarga mereka yang tidur di kamar nomor 17. Keluarga mereka pun kaget dengan cerita ini. Dan Arif pun baru teringat apakah ada hubungan dengan darah yang ada di kamar mandi tersebut. Dan Arif pun menceritakan kejadiannya itu yang melihat darah di depan lantai kamar mandi. Keluarganya pun kaget dan ketakutan. Akhirnya memutuskan untuk pindah dari penginapan tersebut dan kembali ke rumah omnya si Arif ini. Sampai mereka kembali ke rumahnya omnya si Arif ini, anggota keluarga
Arif yang menginap di rumahnya omnya ini bertanya ke mereka, "Loh, kenapa pindah dari penginapan itu? Rencana mereka liburan itu 3 hari. Kenapa baru hari pertama mereka sudah pindah?" Akhirnya Arif dan keluarganya ini menjelaskan kejadian yang mereka alami di penginapan tersebut. Dan mumpung di situ ada teman dari omnya si Arif ini. Dan teman dari omnya si Arif ini bertanya ke Arif dan keluarganya, "Emangnya menginap di penginapan mana?" Akhirnya Arif dan keluarganya ini menjelaskan bahwa mereka menginap di penginapan Melati. Teman omnya si Arif ini langsung kaget. "Loh, kenapa menginap di penginapan situ?" Akhirnya Arif dan keluarganya ini menanyakan, "Emangnya ada apa?" Dan teman dari omnya si Arif ini menjelaskan bahwa di penginapan tersebut pernah terjadi kasus bunuh diri seorang wanita di kamar nomor 18 karena teman omnya si Arif ini adalah bekas karyawan di penginapan tersebut. Arif dan keluarganya pun langsung kaget mendengar berita itu, dan mereka berpikir mungkin saja kejadian yang mereka alami semalam ada hubungannya dengan wanita yang bunuh diri di kamar nomor 18 tersebut, yang dimana kamar nomor 18 ditempati oleh Arif dan 2 sepupunya tadi. Wow, ini cukup menarik. Dan teman omnya si Arif ini mengatakan bahwa di kamar nomor 18 itu sering terlihat penampakan wanita yang sedang menangis di depan kamar. Wow, Arif dan keluarganya pun kaget dan ketakutan dan memikirkan mungkin ada hubungannya dengan kejadian mereka. Wow, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke, dan mungkin sekian dulu video dari saya. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih juga kamu yang sudah mau menonton video ini. See you, bye!